Perkenalkan, nama saya Marlini Loban. Saya mahasiswa dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas C semester 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar pendidikan bab 9 dengan materi tentang inovasi pendidikan. Ada beberapa poin yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama, pengertian inovasi pendidikan, yang kedua, sasaran inovasi pendidikan, yang ketiga, ciri-ciri inovasi pendidikan, yang keempat, prinsip inovasi pendidikan, dan yang kelima, dampak inovasi pendidikan. Yang pertama, pengertian inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan itu adalah suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Pendidikan berarti suatu sistem, maka inovasi pendidikan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik sistem dalam arti sekolah, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan yang lain. Yang kedua, sasaran inovasi pendidikan. Faktor-faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah yang pertama guru, kedua siswa, yang ketiga kurikulum dan fasilitas, dan yang keempat program atau tujuan. Yang pertama, guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kepemimpinan dan kewibawaan guru sangat menentukan kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapainya. Ada beberapa hal yang dapat membentuk kewibawaan guru, yaitu penguasaan materi yang diajarkan, metode mengajar yang sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. Yang kedua, siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Siswa memegang peran yang sangat dominan dalam proses belajar mengajar. Siswa dapat menentukan keberhasilan belajar melalui penggunaan inteligensia, daya motorik, pengalaman, kemauan, dan komitmen yang timbul dalam diri tanpa ada paksaan. Hal ini bisa terjadi apabila siswa juga dilibatkan dalam proses inovasi pendidikan, walaupun hanya dengan mengenalkan kepada mereka tujuan daripada perubahan itu, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Yang ketiga, kurikulum. Kurikulum pendidikan lebih sempit lagi, meliputi program pengajaran dan perangkatnya, merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah, sehingga dalam pelaksanaan inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, dalam pembaharuan pendidikan, perubahan itu hendaknya sesuai dengan perubahan kurikulum atau perubahan kurikulum diikuti dengan pembaharuan pendidikan dan tidak mustahil perubahan dari kedua-duanya akan berjalan searah. Yang keempat, fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaruan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan.
Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Fasilitas, terutama fasilitas belajar mengajar, merupakan hal yang esensial dalam mengadakan perubahan dan pembaruan pendidikan. Oleh karena itu, jika dalam menerapkan suatu inovasi pendidikan, fasilitas perlu diperhatikan. Misalnya, ketersediaan gedung sekolah, bangku, meja, dan sebagainya. Yang kelima, lingkup sosial masyarakat. Dalam menerapkan inovasi pendidikan, ada hal yang tidak secara langsung terlibat dalam perubahan tersebut, tapi bisa membawa dampak, baik positif maupun negatif, dalam pelaksanaan pembaruan pendidikan. Masyarakat secara langsung atau tidak langsung, sengaja maupun tidak sengaja, terlibat dalam pendidikan, sebab apa yang ingin dilakukan dalam pendidikan sebenarnya mengubah masyarakat menjadi lebih baik, terutama masyarakat di mana peserta didik itu berasal. Tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya, inovasi pendidikan tentu akan terganggu, bahkan bisa merusak apabila mereka tidak diberitahu atau dilibatkan. Keterlibatan masyarakat dalam inovasi pendidikan sebaiknya akan membantu inovator dan pelaksanaan inovasi dalam melaksanakan inovasi pendidikan. Poin yang ketiga, ciri-ciri inovasi pendidikan. Ciri-ciri inovasi pendidikan dapat dikenal dengan beberapa identifikasi, yaitu yang pertama, ketika masyarakat atau orang tua mulai sibuk dengan peran keluar sehingga tugas pendidikan anak sebagian digeser dari orang tua pindah ke guru, dari rumah ke sekolah. Yang kedua, terjadi adopsi kata yang ditulis ke instruksi lisan. Yang ketiga, adanya penemuan alat untuk keperluan percetakan yang mengakibatkan ketersediaan buku lebih luas. Yang keempat, adanya alat elektronik yang bermacam-macam seperti radio, telepon, TV, ataupun komputer, proyektor, dan perekanan internet. Jadi, dapat dikatakan bahwa antara inovasi pendidikan dengan teknologi pendidikan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Inovasi merupakan objek dan teknologi pendidikan merupakan subjeknya. Dalam inovasi pendidikan butuh sumber daya manusia dan peralatan yang menunjang inovasi pendidikan. Sebaliknya, SDM dan alat tidak akan berfungsi tanpa digunakan untuk sasaran atau tujuan yang pasti dan bermanfaat di masa yang mendatang. Yang keempat, prinsip inovasi pendidikan. Ada beberapa prinsip inovasi pendidikan, yaitu yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, suatu inovasi hanya dapat terjadi kalau kita mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi sifatnya konseptual dan preseptual. Artinya yang bermula dari suatu keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide yang sangat besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan manusia. Dari keinginan kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau suatu kebutuhan hidup, ternyata kelak mempunyai impas yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Yang keempat, inovasi diarahkan kepada kepemimpinan atau kepeloporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi suatu pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat. Poin yang kelima, dampak inovasi pendidikan. Dampak positif dan negatif inovasi pendidikan. Yang pertama, bidang teknologi komunikasi mempunyai peran yang sangat penting
dalam bidang pendidikan antara lain yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi yang ada, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos internet dan lain-lain untuk memudahkan pembelajaran. Di samping itu juga muncul dampak negatif, yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Yang kedua, bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya, yaitu yang pertama, kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru dimanapun melalui internet. Yang kedua, kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Di samping keuntungan-keuntungan yang kita peroleh, ternyata juga ada hal-hal yang negatif, yaitu penggunaan informasi tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk tujuan yang salah. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Meskipun demikian, pengaruh negatif pada aspek budaya yaitu yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat dan semakin lemah. Kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong, kenakalan dan tindak menyimpang di berbagai bentuknya seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Demikianlah video presentasi saya. Terima kasih.